Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Dikma, Dialog Mahasiswa di KK Media, Media Kampus IAIN Kediri. Bersama saya Samratul Abidah dan juga ditemani narasumber yang sangat spesial. Perkenalkan, namanya Kak Muhammad Iltizam Rainer, salah satu mahasiswa dari IAIN Kediri yang mempunyai usaha yang sudah dikatakan berhasil. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, agak dingin, hujan soalnya. Tapi sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Begitu pula saya harapkan kepada pemirsa KK Media. Oke, berikut saya akan membacakan sedikit ulasan dari pengalaman Kak Muhammad Iltizam Rainer. Kak Muhammad Iltizam Rainer ini adalah salah satu mahasiswa dari IAIN Kediri yang sudah mempunyai usaha dan dikatakan sudah berhasil. Nah, dalam perjalanannya tentu tidak mudah bagi Kak Muhammad Iltizam Rainer mengatur waktu agar menjadi mahasiswa yang aktif sekaligus pengusaha yang sukses. Perbincangan kita kali ini adalah membahas tentang memaksimalkan waktu sebagai mahasiswa yang aktif dan pengusaha muda bersama owner Tahu Goglek, Kak Muhammad Iltizam Rainer. Nah, untuk selanjutnya saya akan berbincang-bincang dan bertanya-tanya lebih jauh lagi. Langsung aja. Kak Muhammad Iltizam Rainer, saya panggilnya apa nih, Kak? Kak Izam aja. Kak Izam aja ya, iya. lebih santai. Gimana sih latar belakang Kakak menjalani usaha ini? Latar belakang dulu semester 1 ya. Saya kan aslinya Kebumen, bukan Kediri. Jadi dulu pas waktu kesini, ya bener-bener nggak ada pendapatan sama sekali kan, nggak pernah ada transferan dari orang tua juga sedikit juga. Nah di situ saya inisiatif aja dari semester 3 saya nge-grab. Jadi ini real inisiatif kakak sendiri ya untuk menjual ini. Nah Tahu Goglek itu makanan dari mana sih, Kak? Kalau Goglek itu aslinya dari Cikarang. Cikarang itu daerah mana? Jawa Barat. Oh, Jawa Barat. Ya, Jawa Barat. Terus saya ada bos dari Kebumen di tempat tinggal saya. Akhirnya di Kebumen itu viral, terus akhirnya saya bawa ke sini, kan nggak ada di sini. Terus saya bawa ke sini. Berarti asal mulanya dari Kebumen. Kebumen. Oh, Kakak sudah pernah kerja di sana menjadi? Iya, dulu pernah. Oh, iya. Nah, kesibukan apa lagi selain menjalani dalam bidang mahasiswa juga jadi pengusaha? Kalau kesibukan ini sementara masih 2 ini aja sih. Kuliah, setelah itu habis kuliah saya kerja, ya Tahu itu. Terus selanjutnya kalau misal ada acara, saya kan ikut organisasi eksternal juga. Apa tuh, Kak? Ada organisasi kemahasiswaan di luar kampus ada. Itu kalau misal ada acara juga saya mengikuti itu. Jadi tidak sekedar menjadi mahasiswa biasa, tapi juga mengikuti eksternal juga. Iya, betul. Nah, mengapa Kak Muhammad Iltizam Rainer dari 2 kegiatan tersebut tidak memprioritaskan dari salah satu saja? Kayaknya nggak bisa kalau misal prioritaskan satu, itu nggak bisa. Dari sisi kebutuhan yang terutama. Kalau kuliah itu memang dari keluarga saya untuk kuliah. Tapi berhubung keluarga itu tidak bisa untuk terus membiayai saya, jadi saya putuskan untuk biaya hidup saya sendiri dengan cara saya bekerja itu. Wah. Dari Kebumen ke sini itu emang niat kuliah di sini apa ada? Kalau niatan pertama itu disuruh orang tua sebenarnya. Oh, disuruh orang tua kuliah di sini. Iya. Dari lulus itu sebenarnya nggak pengen buat kuliah, itu nggak pengen langsung kerja aja. Terus saya disuruh kuliah di sini. Di sini ada kerabat apa gimana? Ada saudara-saudara dari ibu di sini. Ibu aslinya soalnya Nganjuk. Oh, Nganjuk. Bapak Kebumen. Bapaknya Kebumen. Iya. Oh, iya. Dari usaha ini akhirnya
usahanya Mas tuh bisa berkembang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sekarang kayak biaya itu sendiri, nggak Sendiri, dari orang alhamdulillah. tua. Iya. Di sini ada cabang kah Mas dari usaha dari usaha tersebut? Kalau cabang, kalau punya saya sendiri, dulu itu ada naik turunnya, Mbak. Oh, Dulu pernah 3 sampai 3 cabang, terus habis iya. itu bangkrut 2019, 2020 bangkrut, tak jual semua, itu aset-aset semua tak jual, terus sampai punya hutang, kalau menurut saya itu termasuk banyak sih menurut saya. Mungkin untuk pengusaha lain dikatakan sedikit. Investasinya Itu dari situ ya? saya nggak ada investasi, Oh, nggak ada investasi, itu cuma kerjaan aja. Nah di situ bangkrut, mencapai total kebangkrutan 15 juta. Itu udah nggak ada, saya nganggur sama sekali, itu cuma kuliah aja itu waktu itu. Nah di situ saya coba bangkit lagi, dan alhamdulillah sekarang cuma 1 cabang, cuma saya fokusnya di franchise-nya. oh, sekarang cuma ada 1 cabang, tapi dulunya udah pernah punya 3. 3. Akhirnya bangkrut. Kalau franchise itu kemitraan ada 5, ini OTW 6. Kenapa sih kok punya pemikiran usaha tahu ini? Karena di Kebumen itu viral, yang Oh, pertama itu. yang emang itu. Terus setelah itu di sini kan Kediri kota tahu kan, kota tahu. iya. Dan tahu di sini tuh melimpah banget. Apalagi kualitasnya juga beda dengan Kebumen. Menurut saya lebih bagus tahu yang di sini. Ya udah nggak ada salahnya saya coba untuk buka usaha itu di sini. Jadi kakak kalau pagi jadi mahasiswa, kalau malam jadi Iya, pengusaha. jadi pedagang tuh ya. Nah sekarang tuh udah nyuruh orang apa kakaknya sendiri aja? Kalau ini saya bagi 2 shift sih. Kalau pagi itu teman saya yang kerja, terus kalau malam itu saya. Jadi fleksibel juga. Kalau misal teman saya ada acara kuliah, Bisa diganti. bisa diganti tukar-tukaran gitu. Tergantung nanti kondisinya seperti Kondisinya apa. bener. Kak Izam ini kan dari mahasiswa sini sendiri. Sekarang udah semester berapa Kak? Kalau sekarang nggak apa ya disebutin ya? Iya nggak apa-apa. Kalau sekarang saya semester 10. Semester 10. Kebetulan semester 9 kemarin saya cuti. Oh cuti. Cuti ada beberapa hal yang mengharuskan saya untuk cuti. Terus ada juga matkul yang belum selesai juga sih sebenarnya sih. Jadi sekarang semester 10. Nah dari tadi yang udah kita bahas, seberapa penting menurut Mas Izam memaksimalkan waktu, terlebih menjadi mahasiswa yang aktif juga sebagai pelaku usaha? Penting banget sih. Kalau menurut saya pembagian waktu itu penting banget. Dan saya pribadi masih kesusahan sekali untuk membagi waktu itu sendiri. Kalau sebagai mahasiswa itu kan bisa dikatakan dari jam 7 lah ya. Jam 7 sampai paling lama itu jam berapa? Jam 4-an ya? Jam 4-an itu kan selesai kan. Kegiatan mahasiswa udah selesai. Nah, di situ kan ada waktu di mana kita free lah, bisa ngopi sama temen atau ngerjain tugas. Nah, di situ tuh kamu mau lanjut ke usaha atau mau ngerjain tugas, itu kan kalau menurut saya sendiri ya pribadi, kalau tugas itu fleksibel dikerjainnya, bisa kapan aja. Kalau saya pribadi ngelihatnya karena saya ada usaha itu, jadi setelah pulang kuliah, saya langsung, dulu saya masih ngekos. Saya pulang ke kos-kosan, langsung mandi, yaudah langsung jualan. Itu sampai jam 9 malam. Saya batasin waktu itu. Soalnya awak iki kan yuk badan. Nggak bisa dipaksain terus-menerus, harus ada istirahatnya juga. Nah, waktu itu setelah jam 9 selesai, sebisa mungkin saya kalau misalnya ada tugas, langsung ngerjain tugas. Nah, ngerjain tugas juga saya waktuin. Saya paling males kalau misal ngerjain tugas sampai berjam-jam. Itu paling males. Maksimal saya paling 30 menit, 40 menit saya ngerjain tugas. Kalau misal udah selesai, namanya mahasiswa kan ya, pasti ada yang pengen buat ngopi-ngopi sama temen, ya sosialnya lah pasti kan. Soalnya 70% ilmu itu di mahasiswa itu bukan di kampus, tapi di luar. Itu. Nah, makanya habis ngerjain tugas itu sering banget diajak ngopi,
Dan hobi saya kan berhubung hobi saya itu biliar. Jadi habis kegiatan ngerjain tugas, saya ke tempat biliar buat main-main, refreshing. Dibatasin juga, jangan sampai kebablasan. Mahasiswa sekarang tuh banyak yang gara-gara sungkan karo konco. Enggak gitu. Jadi kalau misal mau ngopi nih ya, ada teman yang nggak bisa tidurnya harus jam 3. Jangan diikutin. Kita punya batasan waktu sendiri-sendiri. Kalau misal kita punya teman nih, dia nggak bisa buat terus-terusan ngopi sampai berjam-jam, ya udah, kita hargain itu. Jangan dipaksa untuk terus-menerus ngobrol, kasihan juga kan. Dia punya kekuatan yang daya tahan tubuh sendiri-sendiri di situ. Jadi ya udah sampai mungkin jam 1 saya istirahat pulang, habis itu lanjut lagi seperti biasa di kampus. Kalau di kampus usahakan totalitas. Jangan pernah kalau di kampus itu kamu mikir usaha. Jadi kalau di kampus fokus sama apa yang di depan kamu. Kurangin main HP di situ. Kebanyakan kalau mahasiswa itu datang main HP. Kadang-kadang di kelas pun push rank. Itu aduh ya Allah. Itu yang sedih sih menurut saya sih lihat kayak gitu. Kalau saya pribadi, kalau ke kampus, ya udah saya di situ, saya fokus di situ. Kalau waktunya kerja, ya udah kerja. Kalau misal sama teman, ya udah sama teman. Jadi kepala itu enteng. Nggak waktu di kampus mikir usaha, waktu usaha mikir kampus. Jadi harus benar-benar kita membagi waktu kita dengan otak kita, terus pas dengan jamnya. Jangan terus-terusan dipikir terus, gitu. Jadi mengatur waktu itu penting ya, Mas, penting ya? banget. Karena kalau udah waktunya kuliah, waktunya istirahat, waktunya main. Soalnya kalau kita ngikutin alurnya teman-teman, dengan kita punya kesibukan sendiri itu nggak bisa. Apalagi kayak saya, kalau saya ngikutin teman-teman, ya udah habis dari tubuh, dari pikiran, dari keuangan, habis semua, Mbak. Kalau misal nggak ada patokan untuk setiap kegiatan itu, kalau nggak ada batasan waktunya, habis. Nah, bagaimana sih cara Kak Izam mengatur waktu untuk menjadi juga sebagai pelaku usaha, juga sebagai mahasiswa? Ya hampir sama kayak tadi sebenarnya. Kalau orang tua saya kan emang benar-benar didik saya untuk menghargai waktu. Soalnya 1 detik aja itu menurut saya berharga banget. Karena selama 1 detik itu bisa mengubah semuanya. Jadi waktu itu menurut saya berharga, dan saya pribadi kalau misal untuk membagi kuliah dan kerjaan itu angel-angel sulit. Nggak apa-apa ya pakai bahasa yang campur-campur, nggak apa-apa kan ya. Agak-agak susah. Dimana di sisi lain kita dituntut untuk kuliah sama orang tua kan taunya ya udah anak saya kuliah di IAIN perguruan tinggi manapun, harapannya kan ya cepat selesai kuliah, ya kan, walaupun saya sendiri masih semester 10, alhamdulillah, ya kan. Tapi ya itu, kalau misal orang tuanya udah naruh sampean di sini, udah kami fokus kuliah aja. Ketika ada waktu luang dan sampean siap untuk nerima itu, kayak contoh sampean kuliah nih, habis itu mungkin daya tahan tubuh atau kekuatan sampean nggak sama kayak yang cowok-cowok yang lain, yang pengusaha yang lain. Nggak usah dipaksain, cari yang usaha atau kegiatan yang positif aja, nggak apa-apa. Nggak melulu kita harus usaha, nggak. Contoh kalau misal kita kuliah, mbaknya PP atau enggak? Enggak. Oh, malah saya yang tanya ya. Jadi kalau misal orang yang dekat-dekat kampus, biasanya kan pulang kuliah langsung ke rumah, ya kan? Kalau yang pengusaha pulang kuliah langsung kerja. Nah, perbedaannya di sini. Kalau saya kan langsung kerja. Kalau di rumah, biar tetap ada produktivitas, biar nggak cuma jadi mahasiswa yang kupu-kupu. Ngabdi deh di rumah, bener-bener ngabdi di rumah. Apapun yang dimintain orang tua kamu harus diturutin. Jangan pernah ngeluh pulang kuliah capek. Itu enggak wajar sih menurut saya. Iya capek, semuanya capek. Cuma kalau misal capek itu untuk alasan menunda perintah orang tua, kurang setuju saya itu. Karena
orang tua kan ada yang beberapa orang tua yang udah kamu fokus kuliah aja, nanti biaya ibu yang ngatur, orang tua yang ngatur. Jadi nggak pengen anaknya itu kerja sengsara itu nggak pengen. Nah, berbeda dengan saya. Kalau orang tua saya emang sih nyuruh saya untuk kuliah aja, cuma gara-gara kahanan. Tahu kan kahanan kan? Gara-gara kebutuhan, nah itu yang melatar belakangi saya untuk terjun ke usaha. Pembagian waktunya ya seperti itu. Yang mungkin yang kena itu badan ya, capek di situ. Nah, setelah bisa membagi waktu itu harus ada yang namanya konsumsi makanan yang baik di situ. Jangan cuma ngopi, ngerokok. Wah, itu nanti kena paru-paru, lambung itu, waduh, macam-macam penyakit bakalan gampang keserang. Gara-gara kita bisa bagi waktu nih, tapi pola makan kita kurang. Nah, di situ kelemahannya. Pola makan yang saya atur sih. Jadi kalau waktunya makan, kalau semisal saya kan di tahu itu ketika pulang kuliah, kerja, yang keras itu kan dehidrasi banget, capek. Saya banyakin minum di situ. Nah, alhamdulillah sampai 3 tahun ini nekunin kuliah dan kerja dan ada sedikit organisasi juga di situ. Alhamdulillah gara-gara jarang sakit juga sih alhamdulillah. Ya bisa untuk bagi waktu itu yang bisa bagi waktu yang benar gitulah. Jadi di samping kegiatan yang banyak itu kita harus mengimbangi diri dengan menjaga kesehatan. Iya, pola hidup yang baik. Dan produktif banget. Jangan nurutin teman-teman. Bener. Nah, biasanya kalau kita mau mencapai sesuatu atau pengen punya kepengenan tuh kita kan punya planning atau strategi ya Mas ya. Nah, strategi yang seperti apa sih yang dibutuhkan sama Mas Izam agar menjadi mahasiswa yang aktif juga pengusaha yang sukses? Kalau strategi ya, kalau saya sendiri masih sih ingat kata-kata orang tua, ngalir apa adanya, tapi aliran itu harus ada jalannya, bukan cuma ngalir aja, harus ada aliran itu sendiri. Jadi kita tahu kapan kita berhenti, kapan kita mau ngalir. Dan ketika udah sampai hilir, ya udah kita nikmatin itu. Jadi tadi maaf, apa tadi pertanyaan? Lupa saya. Strateginya saya mungkin nggak ada strategi. Tapi kalau semisal dari pribadi, kebanyakan gara-gara apa ya? Udah terbiasa dengan keadaan kan. Mungkin nanti ada sedikit yang bisa diambil dari kisah saya itu, bahwasanya kalau misal kuliah bener harus fokus ke mata kuliah yang diampu. Terus untuk strateginya dagang itu jangan sampai kita mengecewakan pelanggan kita. Saya lebih tertarik ke strategi dagangnya ya. Boleh sedikit cerita ya, nggak apa-apa. Kalau strategi dagang saya punya prinsip, kalau misal mau bikin usaha, itu kita harus belajar jadi konsumen dulu. Jadi konsumen ini benar-benar penting. Emang kalau misal didengerin kurang ada ilmunya, harus belajar jadi konsumen itu kayak hal yang tabu. Tapi setelah saya rasakan, itu benar-benar penting. Ketika kita udah bisa menjadi konsumen, kita mau bikin usaha apapun, itu konsumen yang datang, itu kita bisa layani dengan baik, dengan maksimal. Oke, jadi kita harus belajar dulu ya. Belajar dulu. Kalau fokus jadi mahasiswa ya kita fokusnya ke mahasiswa. Mungkin Mas bisa menyampaikan pesan untuk mahasiswa agar menjalani hari atau mengisi hari luang dengan kegiatan yang positif. Pesan untuk mahasiswa, jangan pernah ngeluh, tetap semangat, karena hari ini akan berbeda dengan hari esok. Udah itu aja. Oke, dari perbincangan kali ini dapat saya tarik kesimpulan
bahwa memang tidak semua mahasiswa atau semua orang bisa ya seperti Mas Izam juga jadi mahasiswa juga jadi pengusaha. Tetapi jika kita tidak mencobanya kita tidak akan pernah tahu. Nah, poin pentingnya kita dari sini tuh kita harus bisa mengatur waktu dengan baik dan menjaga pola kesehatan. Terima kasih atas kedatangannya ya menjadi narasumber pada sore hari ini. Saya Samratul Abidah beserta kru pamit undur diri. Tetap saksikan Dikmah, Dialog Mahasiswa di KK Media, Media Kampus IAIN Kediri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.